Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Jadi untuk di kesempatan pada sore hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan apa yang saya pelajari di bengkel ini selama PKL 3 bulan. Jadi saya akan membahas topik presentasi tentang servis berkala 80.000 km pada mobil Daihatsu Neo Terios. Jadi untuk bentuk dari mobilnya seperti ini, bisa kita lihat. Jadi untuk mobil Daihatsu Neo Terios ini adalah mobil SUV dengan mesin 2 NRVE Dual VVTi, transmisi manual dan matic. Kapasitas mesin yaitu 1500 cc dan 4 silinder. Kapasitas tangki bahan bakar yaitu 45 liter. Jadi sebelum kita lanjut ke topik, kita perlu memahami tentang apa itu servis berkala. Jadi servis berkala adalah servis atau peralatan yang dilakukan untuk kendaraan baik mobil ataupun motor dengan jadwal atau waktu tertentu secara berkala. Secara umum penjadwalan servis dilakukan dalam waktu yang tergolong tidak terlalu lama dan sesuai dengan buku panduan servis. Tujuan melakukan perawatan berkala yaitu untuk mengembalikan performa mesin agar mendekati kondisi spesifikasi semula. Biasanya servis berkala untuk mobil dimulai dari servis dengan jangka waktu 1 bulan atau 1000 km. Selanjutnya, servis berkala perlu dilakukan kembali dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sekali atau kelipatan 10.000 km untuk menjaga kondisi mobil agar tetap prima dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Ini adalah langkah awal yang dilakukan saat mobil tiba di stall. Jadi pada saat mobil tiba di stall itu kita periksa lampu-lampu. Jadi pertama-tama kita hidupkan semua lampu-lampu seperti lampu low beam dan high beam, lampu senja, lampu ke kota, lampu kabut, lampu sen dan hazard. Pastikan semua lampu menyala. Jika ada lampu yang mati maka perlu diganti. Lalu periksa karet dari wipernya. Jika karet wiper terdapat keretakan atau karet wiper tipis maka karet wiper perlu diganti. Dan juga cek arah keluar air dari washernya. Pastikan arahnya tepat mengenai kaca mobil. Dan juga periksa air washernya. Jika air washer kurang maka perlu diisi kembali menggunakan wiper fluid, atau jika tidak ada wiper fluid maka bisa menggunakan air biasa. Dan jangan lupa untuk mengecek klakson. Pastikan klakson menyala saat ditekan. Ini SOP sebelum melakukan servis mobil. Jadi pertama-tama ketika kita melakukan servis mobil, kita perlu untuk memasang fender cover, seat cover, dan steer cover. Jadi fungsi dari fender cover itu untuk menghindari adanya kelecetan dari bodi mobil yang diakibatkan oleh perlengkapan servis atau alat-alat servis. Dan juga fungsi dari seat cover dan steer cover ini adalah untuk menjaga seat dan seat atau jok agar tetap bersih. Lalu untuk mekanik sangat penting untuk menggunakan helm dan sepatu safety dan juga masker, bila perlu juga menggunakan sarung tangan dan juga wear pack. Lalu pasang lift. Untuk bagian belakang ini pasang di area low suspensionnya, dan di bagian depan ada di sisi bawah mobil yang terdapat coakannya. Lalu jika sudah terpasang, lalu angkat lift. Pemeriksaan terhadap komponen mesin. Yang pertama adalah periksa semua tali kipas. Periksa kenampakan dari tali kipas apakah terdapat keretakan atau terdapat grease atau oli, dan periksa ketegangan pada tali kipas. Lalu periksa sistem pendingin dan persambungannya. Periksa kenampakan pada pipa saluran pendingin apakah terdapat keretakan, dan juga cek kebocoran dari tutup radiator dan juga sistem pendingin. Dan juga jangan lupa untuk mengecek volume dari air radiatornya.
Lanjut, periksa tutup tangki bahan bakar. Periksa bagian karet dari tutup tangki bahan bakar karena biasanya lama-kelamaan akan getas dan robek seiring pemakaian. Lalu periksa charcoal kanister. Periksa secara visual dengan cara melihat seluruh sisi dari charcoal kanister apakah ada keretakan atau tidak. Lalu periksa baterai. Ini adalah hal-hal yang dilakukan untuk memeriksa baterai. Yang pertama adalah mengecek jumlah atau level air dalam aki. Jadi untuk mengecek level air dalam aki itu kita biasanya terdapat pada aki basah. Jadi pertama-tama kita buka tutup dari air akinya, lalu kita lihat apakah isinya sesuai spesifikasi atau tidak. Jika kurang dari spesifikasi maka harus ditambah sesuai spesifikasi. Lalu mengecek berat jenis pada air aki. Untuk mengecek berat jenis pada air aki itu menggunakan hydrometer. Jadi ketika kita akan mengecek air aki itu hydrometer kita masukkan seperti ini, lalu kita pencet karetnya, lalu air akan naik. Dan spesifikasi berat jenis dari air aki adalah di angka 1250 sampai 1280. Yang ketiga adalah memeriksa potensial listrik tegangan aki. Untuk memeriksa potensial listrik tegangan aki itu menggunakan metronik. Jadi pertama-tama sambungkan kabel metronik ke baterai sesuai kutubnya, yaitu positif ke positif dan negatif ke negatif. Lalu muncul voltmeter. Dan tegangan aki itu berspesifikasi berkisar 11 sampai 14 volt. Lalu memeriksa kutub positif dan kutub negatif pada aki. Periksa apakah terdapat kerak atau kotoran pada kutub aki. Lalu menginspeksi tanda atau gejala kerusakan pada aki. Jadi kita lihat fisik dari aki apakah terdapat keretakan atau tidak. Dan juga untuk aki kering itu terdapat tanda seperti ini. Jika berwarna biru maka aki masih bagus. Kalau misalkan berwarna putih itu aki harus di-charger. Lalu mengisi ulang daya aki. Untuk mengisi ulang daya aki itu menggunakan baterai charger. Di sini terdapat dua selektor. Selektor. Lanjut. Penggantian terhadap filter udara AC dan filter bahan bakar. Untuk mengganti saringan udara itu terdapat rumahannya. Jadi di rumahannya itu terdapat klip di setiap sisinya. Pertama-tama kita buka klipnya, lalu kita angkat rumahannya, lalu kita ambil saringan udara yang lama. Dan juga sebelum memasang saringan udara yang baru, kita bersihkan dulu rumahannya. Lalu setelah bersih, kita masukkan yang baru. Dan lanjut ganti saringan udara AC. Untuk mengganti saringan udara AC itu terdapat di dalam mobil. Pertama-tama kita buka dashboard laci pada mobil dengan cara ditarik. Setelah terbuka, lalu terdapat rumahan dari saringan udara AC. Lalu kita buka klip dari rumahannya, lalu kita ambil yang lama dan kita pasang yang baru. Lalu tutup kembali. Terus ganti saringan bahan bakar. Untuk mengganti saringan bahan bakar itu kita memerlukan kunci T10 dan ring 10 untuk membuka baut dan murnya. Setelah mur dan baut terbuka, lepas soket dari saringan bahan bakar, lalu ganti saringan bahan bakar, lalu pasang kembali seperti kebaliknya. Lalu melakukan penggantian terhadap oli mesin, filter oli mesin, oli transmisi, oli diferensial, dan cairan pendingin mesin. Yang pertama adalah mengganti oli mesin. Untuk mengganti oli mesin kita memerlukan alat-alatnya. Yang pertama adalah kunci filter oli, kedua kunci ratchet, ketiga kunci shock sliding, keempat kunci shock 14. Yang pertama-tama kita siapkan dulu kunci shock 14 dan kunci shock sliding atau kunci ratchet, bisa memakai dua-duanya. Jadi untuk kalau misalkan kita menggunakan kunci ratchet, ini adalah arah ininya, klipnya. Jadi ketika kita buka, lalu misalkan sudah agak kendor, bisa diputar bautnya menggunakan tangan. Lalu ketika bautnya sudah terbuka, maka biarkan oli tiris. Ketika oli sudah sambil menunggu oli tiris,
ganti packing dari baut oli. Lalu setelah packing diganti dan oli tiris, maka pasang kembali bautnya. Lalu ganti filter oli mesin. Filter oli mesin, sebelum mengganti filter oli mesin, buka dulu covernya. Di covernya terdapat klip. Jadi saat klip sudah terbuka, maka pasang kunci filter oli ke filter oli. Lalu setelah terpasang, buka menggunakan kunci ratchet. Setelah terbuka, kalau misalkan sudah agak enteng, bisa diputar menggunakan tangan. Jika sudah, maka ganti oil filter dengan yang baru. Langkah-langkahnya seperti sebaliknya. Pertama-tama kita pasang dulu yang baru dengan oil filternya, lalu kita pasang ke mesin. Habis pasang mesin, lalu dikencangkan kembali menggunakan kunci ratchet. Lalu sebelum cover dipasang, kita harus ganti cairan mesin, cairan pendingin mesin. Jadi pertama-tama kita buka ininya, lalu biarkan air radiator tiris. Setelah air radiator tiris, lalu kita isi air radiatornya. Pertama-tama kita buka tutup radiator, lalu kita isi. Sembari kita isi, kita buang udaranya melalui saluran pembuangan udara. Ketika udara sudah terbuang dan air radiator sudah penuh, lalu tutup kembali. Dan setelah itu mengisi oli mesin. Untuk takaran oli mesin yang digunakan adalah 3,5 liter dengan oil filter dan 3,2 liter tanpa oil filter. Dan ini jenis oli yang digunakan biasanya itu menggunakan oli 0W20 dan 5W30. Lalu mengganti oli transmisi manual dan oli diferensial. Sebelum mengganti oli, siapkan kunci shock sliding, sambungan sedang, dan kunci shock 24. Lalu jika sudah disiapkan, siapkan oil extraction dan 5 botol oli 80W90. Lalu masukkan oli 80W90 ke dalam oil extraction. Jika sudah dimasukkan, lalu buka baut dari oli transmisi. Buka baut bagian bawah untuk membuang oli transmisi. Jika oli transmisi sudah dibuang, lalu buka baut bagian atas dan agar oli terbuang sempurna. Jika oli sudah terbuang, maka tutup baut bagian bawah. Setelah baut bagian bawah tertutup, isi oli menggunakan oil extraction pada saluran ini, baut bagian atas. Lalu setelah misalkan oli sudah penuh, maka oli biasanya akan luber. Setelah itu pasang kembali baut. Lanjut ganti oli roda gigi diferensial. Sebenarnya ini sama aja langkah-langkahnya. Pertama buka baut bagian bawah untuk membuang oli, lalu buka baut bagian atas untuk membuang oli secara sempurna. Lalu jika oli sudah terbuang, maka pasang kembali baut bagian bawah dan juga langsung kita isi olinya di tempat baut bagian atas. Lalu setelah penuh, kita tutup kembali bautnya. Lalu periksa pipa gas buang dan dudukannya. Pastikan tidak ada keretakan pada dudukan pipa gas buang dan kerak atau kotoran pada knalpot. Lalu periksa baut dan mur pada chassis dan bodi. Pastikan untuk mengecek kekencangan dari baut dan mur pada chassis dan bodi untuk menjaga agar baut tersebut tidak kehilangan kekencangan dalam menahan atau menyambung komponen. Lalu periksa suspensi depan dan belakang. Pastikan tidak ada kebocoran pada shock breaker, karet seal yang sobek, dan as shock yang baret. Periksa ball joint dan karet penutup debu. Sisi roda bagian atas dan bawah dipegang, lalu digoyangkan ke arah dalam dan luar. Ketika roda tiba-tiba mengeluarkan bunyi-bunyi aneh, ada dua kemungkinan yang bisa menjadi penyebab, yaitu ball joint sudah rusak atau bagian bearing roda telah dalam kondisi buruk. Lalu pemeriksaan terhadap komponen rem. Pertama-tama kita periksa dulu pedal kopling, pedal rem, dan rem parkir.
Untuk standar klik dari rem parkir itu berkisar antara 4 sampai 7 klik. Lalu free play dari pedal kopling yaitu 1,5 sampai 1 cm sampai 3 cm. Untuk spesifikasi free play dari pedal rem yaitu 1,54 cm sampai 1,64 cm. Lalu buka ban. Lalu sebelum membuka ban, siapkan dulu alatnya, impact dan kunci shock 21. Dan juga siapkan alat untuk cek rem. Yang pertama kunci ring 12-14, 2 palu besi, 3 obeng min, 4 amplas, 5 grease, 6 brake cleaner. Pertama-tama periksa pad dan piringan rem. Sebelum memeriksa pad dan piringan rem, kita buka dulu baut dari kalipernya menggunakan kunci ring 14. Setelah terbuka, ambil brake padnya, lalu amplas di bagian sisinya, lalu permukaannya dan juga celah-celahnya. Setelah di amplas, lalu dibersihkan menggunakan brake cleaner. Lalu setelah dibersihkan menggunakan brake cleaner, lalu dioleskan grease. Setelah itu pasang kembali. Kedua, periksa tromol dan pelapis sepatu rem. Untuk membuka tromol itu biasanya langsung bisa dibuka seperti ini, Pak. Nggak harus pakai palu juga bisa. Kalau misalkan udah kebuka, lalu kita balik seperti ini, terus kita amplas sisi dalamnya. Setelah diamplas, kita bersihkan menggunakan brake cleaner. Lalu kita lepas tromolnya, lalu kita amplas sepatu remnya di bagian sisinya dan permukaannya. Setelah diamplas, kita bersihkan menggunakan brake cleaner. 3. Periksa silinder master dan roda. Periksa apakah terdapat kebocoran pada silinder master dan juga terdapat kebocoran pada piston atau master roda. Lalu ganti minyak rem. Pertama-tama siapkan alat untuk mengganti minyak rem, yaitu kunci ring 810 dan brake fluid changer. Lalu di belakang ini terdapat nipple minyak rem. Pertama-tama pasang kunci ring 10, lalu pasang selang dari brake fluid changer. Lalu kendurkan nipple menggunakan ring 10. Lalu minyak rem akan keluar. Pas lagi keluar minyak rem, kita tuang minyak rem yang baru agar menggantikan minyak rem yang lama. Lalu setelah semuanya selesai, periksa selang dan pipa saluran rem. Periksa apakah terdapat keretakan ataupun kebocoran pada selang rem. Lalu rotasi ban. Melakukan rotasi pada ban selain bermanfaat untuk menjaga performa mobil dengan kondisi ban yang baik, maka keamanan dalam berkendara juga akan terjaga. Pertama-tama ini adalah langkahnya. Kendaraan berpenggerak roda belakang. 1. Ban depan kanan mundur menjadi ban belakang kiri. Ban belakang kiri maju menjadi ban depan kiri. Ban belakang kanan digunakan untuk mengganti ban depan kanan. Ban depan kiri masuk menjadi ban serep, lalu ban serep menjadi ban belakang kanan. Lalu setelah ban dirotasi, lalu pasang ban. Untuk memasang ban menggunakan impact. Lalu setelah mur kencang, lalu torsi baut ban menggunakan torsi. Untuk torsinya itu spesifikasinya adalah 10,4 kg. Lalu setelah ditorsi, periksa kondisi ban dan tekanannya. Untuk spesifikasi dari tekanan ban itu berbeda-beda. Untuk dilihat spesifikasinya itu terdapat pada pintu depan kanan. Ini akan ada gambar seperti ini. Untuk spesifikasi tekanan ban mobil Neo Terios ini adalah 34 PSI untuk ban depan dan 38 PSI untuk ban belakang. Jadi untuk angin itu ada 2 opsi. Jadi pertama menggunakan nitrogen atau menggunakan angin biasa. Lalu periksa roda kemudi dan lengan penghubung kemudi.
Tempatkan kemudi di posisi lurus ke depan, pegang kemudi dengan dua tangan dan guncangkan naik turun kiri kanan dan depan belakang. Jika ada perasaan abnormal terdeteksi, lakukan tes jalan pada kendaraan dan periksa kebisingan atau getaran pada sistem kemudinya. Lalu periksa jumlah refrigeran AC. Tekanan yang disarankan bervariasi, tergantung pada jenis AC mobil dan suhu lingkungan. Namun dalam kondisi umum, tekanan freon pada AC mobil dengan sistem pendingin langsung atau direct expansion biasanya berkisar antara 20 hingga 45 psi pada sisi rendah atau low side dan sekitar 175 hingga 275 psi pada sisi tinggi. Tekanan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam buku panduan kendaraan. Lalu terakhir itu adalah memeriksa kandungan CO atau HC asap gas buang saat idle. Jadi spesifikasi dari karbon monoksidanya adalah 1,5%. Semakin kecil maka semakin bagus. Terus spesifikasi dari HC adalah 2%. Makin kecil maka semakin bagus. Lalu O2 itu adalah 1%. Jika kadar oksigennya terlalu tinggi pada hasil pembakaran, maka indikasinya adalah pada sistem knalpot. Keempat adalah lambda. Spesifikasinya adalah 0,980 sampai 1200. Jika lebih atau kurang dari angka itu maka campurannya tidak ideal. Lalu tes jalan. Tes jalan berfungsi untuk merasakan mobil ketika sudah diservis sebelum kembali ke tangan customer. Lalu sebelum presentasi ditutup, apakah ada pertanyaan serta saran tentang topik presentasi kali ini?